Oke, baik. Sekarang tadi kan Pak Gulam sudah menanyakan saya bagaimana kiat-kiat selama bulan Ramadan ini agar ibadah kita bisa istiqomah. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apa ya ibadah yang sekiranya mudah tapi juga sulit kita terapkan dan kita lakukan secara istiqomah itu kira-kira apa, Pak? Oke, jadi menyambung apa yang tadi disampaikan sama Mas Mukhris tentang bagaimana kita menjaga kiat-kiat selama ibadah setelah Ramadan ataupun sebelum Ramadan. Pastinya kan kita itu mulai bangun, baca Quran, terus kemudian bersedekah, terus kalau malam hari kita qiyamul lail ataupun melakukan banyak hal. Itu kira-kira itu bisa nggak bertahan? Tadi kan sudah dijelaskan sama Mas Mukhris tentang gimana cara kita bertahan. Ada 3 hal. Ya, tadi itu mulai dari apa namanya muraqabah, mulai dari muhasabah, mujahadah, terus kemudian muraqabah itu tadi. Nah, yang saat ini kita kasih judul dengan menarik aja, yaitu merayu Allah dengan satu ibadah yang mana kayaknya mudah tapi itu sulit, yaitu qiyamul lail. Itu kayaknya sulit, nyatanya sulit gitu. Kebanyakan kita laksanakan oleh banyak orang di mana-mana dilaksanakan seperti itu. Jadi kita satu ibadah itu namanya qiyamul lail. Jadi menghidupkan malam. Jadi tidak hanya pokoknya sholat mari sholat turu gitu. Seperti itu. Ada satu kisah menarik, salah seorang sufi namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau adalah Sayyidut Ta'ifah, yang mana beliau juga salah seorang sufi keren di masanya. Beliau pernah ada seseorang yang datang terus kemudian bermimpi bertemu dengan Imam Junaid al-Baghdadi ini. Jadi di dalam mimpinya itu beliau dikasih tahu sama Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau mengatakan, wahai fulan, selama saya di dalam kubur ini semua kitab-kitab saya hilang, semua isyarah-isyarah ataupun isyarah yang berkaitan dengan ilmu saya hilang. Hanya satu yang kekal di dalam alam kubur itu, yaitu 2 rakaat yang saya lakukan setiap akhir malam ataupun ketika di malam hari. Nah, itu adalah 2 rakaat itu tadi yang tersisa dan yang aku lakukan setiap malam itu yang malah justru kekal, yaitu qiyamul lail ataupun 2 rakaat di malam hari yang biasa kita sebut dengan sholat tahajud itu. Apa yang kemudian kita bisa pelajari dari kisah itu? Kisah itu menjelaskan bahwasanya kalau betapa pentingnya Allah memberikan legasi terhadap sholat malam ini, yang qiyamul lail itu bahkan dalam Quran surah Al-Isra dijelaskan wa minal laili a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Seperti itu. Ayat ini menjelaskan tentang pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan, nafilatul laka. Ya, sebagai satu ibadah tambahan, bukan ibadah wajib. Seperti itu. Maka Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji, yaitu maqaman mahmuda. Jadi tempat yang terpuji. Beberapa tafsir menjelaskan makna maqaman mahmuda karena ini ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Ibnu Abbas juga meriwayatkan ayat ini sebagai awal diperintahkannya sholat malam kepada Rasulullah SAW, dan semenjak ayat ini turun, ya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat ini sama sekali, walaupun statusnya di dalam hukum itu tidak wajib, melainkan kesunahan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah tambahan. Nah, karena ini terus kemudian Allah menjelaskan Allah akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Mengangkat di tempat yang terpuji itu maqam mahmudah itu bagi Rasulullah itu adalah beliau memiliki syafaat yang bisa beliau berikan kepada seluruh umatnya. Itu adalah maqam mahmudah menurut para ulama, dan nanti itu akan didapatkan sama Nabi Muhammad yang tidak didapatkan oleh nabi-nabi lain. Itu adalah maqam mahmudah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad karena melalui wasilahnya adalah salat tahajud itu tadi. Lah, ini menjadi pengantarnya. Nah, kemudian di ayat ini yang dijelaskan di maqam mahmudah ini tadi, kita perlu belajar tentang tentang maqam mahmudah, yang mana
ternyata Maqamah Mahmudah kalau untuk orang-orang seperti kita umatnya Nabi Muhammad itu ada 4 hal. Ada 4 hal yang perlu kemudian kita bangun di setiap malam dan kita upayakan untuk sholat ini. Pertama, Maqamah Mahmudah kita diberikan satu tempat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat berupa pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang lain, atau bahkan derajat yang tinggi ketika kita sekolah ataupun nanti jadi mahasiswa. Itu yang pertama, seperti ayat tadi. Yang kedua, yaitu saat kemudian kita menjalani kehidupan ini, kita langsung dibimbing oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Apabila kita menemui kesulitan, kita keluar dari kesulitan itu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, apabila kemudian kita ada orang yang nggak suka dengan kita selama hidup ataupun selama ini, Allah sendiri yang akan menjadi pembela untuk kita semuanya. Maka dari itu katanya Sayyidah Aisyah dan Ibnu Abbas, dipahami bahwasanya Nabi Muhammad bangun untuk mengerjakan salat tahajud ini, kebiasaan beliau ini yang nantinya akan dibalas oleh Allah melalui Maqamah Mahmudah itu tadi. Yang dimaksud dengan Maqamah Mahmudah yang seperti saya sampaikan itu tadi. Gitu. Lanjut, kenapa kok kita perlu meningkatkan sholat malam kita dan qiyamul lail kita selain 3 hal itu tadi? Karena dalam qiyamul lail yang dijelaskan, dalam qiyamul lail yang dijelaskan itu, kalau semisal kita sebagai seorang manusia melakukan ibadah sunnah lainnya selain qiyamul lail, itu bisa jadi dicontoh sama banyak orang. Sedekah, orang kalau kaya bisa sedekah kapanpun, ya kan? Dia taat beribadah atau tidak taat bisa sedekah, bisa ditiru banyak orang. Ataupun kemudian ketika kita menolong orang lain itu tanpa syarat, bisa dilakukan sama banyak orang. Mulai dari bagaimana dia ada orang kesusahan ditolong, di sekitar rumahnya dia ada kebakaran dia ditolong dan sebagainya, itu semua pun preman bisa melakukan itu, orang soleh bisa melakukan itu, termasuk juga sedekah bisa dilakukan. Cuman ada satu hal yang tidak banyak dilakukan sama orang, yaitu adalah sholat tahajud. Tidak semua orang bisa melakukan sholat tahajud, apalagi istiqomah untuk itu. Mungkin kita dalam 1 minggu 3 kali itu mungkin sudah bagus. Ya, sudah bagus gitu untuk tahapan-tahapan awal. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita, nanti kita berdoa semoga kita mendapatkan istiqomah. Lah, berbeda dari ibadah selain itu tadi, sholat malam itu hanya bisa dilakukan sama orang yang benar-benar soleh. Karena itu sholat malam merupakan bagian dari ibadah yang nggak populer. Yang tidak populer seperti dijelaskan di dalam satu hadis, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'abus sholihin qablakum. Hendaklah kalian melakukan sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat malam ini, otomatis kita termasuk dalam golongan orang-orang soleh gitu. Kalau diniati terpaksa, tadi kalau katamu terpaksa, lebih baik kita terpaksa masuk neraka daripada sukarela terpaksa masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka. Itu seperti itu. Itu dijelaskan, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'abus sholihin qablakum. Jadi salat malam itu menjadikan kita memiliki kebiasaan yang sama dengan orang-orang soleh sebelum kita. Yang kedua, inna qiyamal laili qurbatan ilallah. Ya, qurbatan ilallah. Salat malam itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kalau kita sudah memiliki kedekatan dengan Allah, ya maka insya Allah beberapa hal akan dimudahkan seperti yang tadi saya jelaskan di awal gitu. Dan yang ketiga, wa manhatun anil itsmi, dan menjauhkan kita, menghalangi kita dari dosa-dosa. Jadi kalau kita sudah sholat malam, pasti kan ada tabir yang membedakan kita dengan orang-orang yang lainnya, ataupun juga membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita bisa memecah belah itu, memecah belah dan memastikan saya bisa melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan itu tadi. Dan yang terakhir, wa takfirun lisayiat, ya, dan menghapus kesalahan ataupun menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Dan yang paling akhir, wa matrodatun lidai anil jasad, yaitu tentang bagaimana bisa sholat malam itu menghindarkan kita dari penyakit-penyakit
penyakit tubuh gitu, yang mana banyak dijelaskan kalau kamu bisa sholat tahajud, mandi sebelum subuh itu punya efek kesehatan yang baik, dan Allah akan mengabulkan doa hambanya di sepertiga malam. Itu saya jelaskan satu sabda Rasulullah yang dijelaskan, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun. Di dalam malam terdapat waktu yang jika seseorang muslim meminta Allah dengan kebaikan, yas'alullahu khairan min amrid dunya wal akhirah, yang dia meminta kebaikan di dunia maupun di akhirat, illa a'tahu iyahu, Allah pasti akan memberikannya. Kapan waktu itu? Wa dzalika kulla lailatin. Ya, waktu itu adalah sepanjang malam. Katanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, beliau pernah menjelaskan, barang siapa yang ingin mendapatkan hatinya tenang, hatinya terbuka, hatinya bening, maka pecahlah keheningan malam. Maksudnya apa memecah keheningan malam? Bangun tidur, terus kemudian wudhu, terus kemudian berdoalah kepada Allah, terus dan melakukan dzikir dan melakukan sholat malam itu tadi. Itu seperti itu. Nah, ini yang kemudian sepertiga malam ini menjadi satu kesempatan emas kita untuk meraih Allah melalui apa? Doa-doa otomatis, doa-doa zikir, amalan-amalan sunnah yang saat kita berdiri di dalam keheningan malam, di dalam kesunyian malam, yang tahu kita sholat itu hanya kita sama Allah, nggak ada yang lain. Akhirnya apa? Riya itu akan kecil. Potensi untuk kita cerita ke orang-orang bahwasanya kita sholat itu kita kecil, atau dipuji orang. Kadang kan penyakit kita selama kita melakukan kebaikan tiba-tiba dipuji orang, wah kok ini pasti gini kamu pandai sholat tahajud. Nah, karena kita nggak pernah tahu. Maka dari situ kemudian di malam yang sunyi itu kita bisa fokus berbincang dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga pikiran kita lebih konsentrasi, hati kita lebih menerima kehadiran Allah, karena Allah akan mendengarkan doa-doa kita dengan penuh kasih sayang, dengan tulus, dengan ikhlas. Terus kemudian juga kadang-kala kita sebagai seorang Gen Z, ya bukan saya yang Gen Z tapi kalian yang mendengarkan ini dan juga di depan saya Gen Z, itu seringkali hati kita dilanda rasa takut, rasa malu, apalagi apalagi selama ini kita masih bingung. Bagi yang kelas 12 bingung kira-kira mau mau kuliah di mana, nanti akan keterima di mana, nanti akan seperti apa. Terus kemudian ini kita kalau cerita ke teman kita dapatnya juga keluhan yang sama, karena juga sama-sama bingung. Nah, maka tempat mengeluh paling enak dan paling asik tanpa membuli kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan waktu yang tepat? Ya di malam hari itu tadi. Ya, maka sholat tahajud merupakan bentuk ibadah yang penuh makna spiritual, penuh makna makna kebatinan yang luar biasa, yang di dalam momen itu kita mendapatkan ketenangan dan kedekatan dengan Sang Pencipta kita, dan pasti kita akan menemukan jawaban atas berbagai tantangan dan masalah dalam hidup melalui sholat tahajud ini. Maka mulailah kita memaksimalkan diri dan memaksa diri kita untuk istiqomah sholat malam, istiqomah tahajud, bahkan hanya 2 rakaat saja. Setelah itu sholat subuh, terus kemudian melakukan hal yang lainnya, untuk tujuannya 3 hal tadi, agar Allah memberikan kita kesembuhan hati kalau kita punya penyakit hati, agar Allah kemudian memberikan kemudahan dari setiap kesulitan yang kita hadapi, agar Allah yang menjadi pembela apabila banyak orang yang di luar sana menyakiti kita. Dan yang terakhir, agar kemudian nanti kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kita. Terlebih selama ini, saat ini kita masih berada di bulan mulia, itu bulan Ramadan, yang bulan yang dilipat gandakan amal kita, diterima seluruh ibadah kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita, yang nantinya juga kita di Ramadan ini berdoa semoga kita punya satu amalan penting, Qiyamul Lail ini, untuk bisa kita terapkan setelah bulan Ramadan ini. Itu Mas Mukhris tentang bagaimana kita caranya meraih Allah melalui sholat malam itu tadi. Insyaallah. Semoga dengan penjelasan yang Pak Gulat sampaikan saya bisa tercerahkan, Pak. Saya bisa lebih semangat untuk istiqomah ibadah sholat malam, karena bagaimanapun ketika kita sholat malam itu kayak sulit bangunnya gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Maka dari itu kita ya juga harus tidur sesegera mungkin, Pak, agar kita bisa sempat untuk melaksanakan sholat malam. Karena kita tidak ingin ketinggalan betapa begitu banyaknya kemuliaan yang bisa kita dapatkan selama kita istiqomah melaksanakan sholat Qiyamul Lail.
Betul. Itu ada satu kata Ustaz Adi Hidayat yang pernah menjelaskan seperti ini. Kalau ibadah itu punya nilai yang tinggi, setannya lebih rendah apa lebih kecil? Lebih besar biasanya. Lebih besar. Makanya yang mampu digoda setan ketika malam hari itu hanya orang sedikit, karena yang lainnya kalah sama godaan setan seperti itu. Semoga kita tidak termasuk yang dalam godaan setan itu tadi. Terima kasih perbincangan kita hari ini tentang dua hal tadi. Satu, bagaimana menghidupkan ibadah kita sesaat ketika Ramadan dan setelah Ramadan, dan bagaimana yang kedua yaitu merayu Tuhan dengan merayu Allah dengan sholat malam. Kami undur diri apabila ada banyak salah kata selama kita berbincang tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan ini dan apa yang akan kita laksanakan setelah Ramadan ini. Semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dan berkah dari apa yang kita bicarakan hari ini. Saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.